Dalam setiap patah hati orang Indonesia, hampir pasti ada satu lagu yang mengiringinya, dan lebih sering dari yang kita kira. Lagu itu adalah ciptaan Yovie Widianto. Yovie Widianto lahir di Bandung 21 Januari 1968. Yovie tumbuh dalam keluarga yang mencintai musik. Ayahnya seorang pemain saksofon, menanamkan kecintaannya pada harmoni sejak kecil. Di usia 6 tahun, Yovie sudah bermain piano klasik. Tapi bukan itu yang membuatnya besar. Ia tidak hanya jago bermain, ia juga jago mendengarkan perasaan orang. Tahun 1986, Yovie membentuk grup musik bernama Kahitna. Band ini unik, paduan jazz, pop, dan lirik yang puitis tapi membumi. Lagu seperti Cantik, Andai Dia Tahu, hingga Takkan Terganti jadi ikon era 90-an. Tapi kehebatan Yovie tidak berhenti di situ. Ia dikenal sebagai arsitek emosi. Ia bisa membuat lirik cinta yang dalam tanpa terdengar murahan. Ia paham kapan harus menggunakan progresi aktor yang sederhana dan kapan hanya memainkan hati pendengarnya lewat tangga nada minor. Yovie tak hanya berkarya untuk dirinya sendiri. Ia menciptakan lagu untuk hampir semua penyanyi besar Indonesia. Salah satunya Glenn Fredly, Rosa, Ria Febrian, Krisdayanti, Raisa, Tulus, Judika, dan anaknya sendiri Arsy Widianto. Pada tahun 2001 ia membentuk grup baru Yovie and Nuno. Tujuannya sederhana, menyentuh generasi baru dengan rasa yang sama. Lagu seperti Janji Suci, Menjaga Hati, dan Dia Milikku meledak di pasaran. Bukan hanya karena liriknya, tapi karena semua terasa jujur. Yovie dikenal sebagai pekerja keras, tapi rendah hati. Ia jarang tampil di infotainment. Ia lebih banyak muncul di belakang layar, mengasuh musisi muda, memberi ruang bagi penyanyi baru untuk bersinar. Tahun 2019, Yovie membuat langkah besar mundur dari Yovie and Nuno. Tapi bukan karena konflik, ia merasa sudah saatnya memberi ruang bagi generasi. Sebuah keputusan langka dari musisi besar mundur dengan elegan. Tahun 2020-an, Yovie kembali membuat gebrakan lewat produk Yovie and His Friend. Di sini ia menggandeng musisi lintas generasi, dari Raisa hingga Lyodra, dari Tulus sampai Ziva Magnolia. Ia membuktikan bahwa musik tak kenal usia, yang penting adalah rasa. Dan kini bernama putranya Arsy Widianto. Yovie seperti melanjutkan warisan musik. Mereka bahkan merilis mini album bersama, berisi duet-duet romantis yang jadi tren baru di kalangan Gen Z. Meski usianya tak lagi muda, Yovie masih aktif mencipta. Ia tidak hanya dikenal sebagai komposer, tapi juga sutradara rasa. Musiknya menjadi pengiring masa muda jutaan orang Indonesia. Lagu-lagunya adalah dari patah hati yang nasional. Tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai penyihir perasaan. Ia bisa membuat kita tersenyum sendiri, menangis diam-diam, atau sekedar tenggelam dalam kenangan. Semua hanya lewat alunan piano dan lirik sederhana. Yovie Widianto mungkin bukan yang paling vokal di media sosial, tapi suaranya terus hidup dalam lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu. Karena di balik setiap rasa cinta ada nada yang diciptakan oleh Yovie Widianto. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.